berapa? Jam 3:30. Bohong banget. Bohong, jangan dipercaya. Oke, sini di kantor Bang. Tuh isi bensin dulu. Sini lah. Banyak sekali. Ayo dong. Sekarang jam 6.30. Udah mau nyampe. Ini yang orang egois mikirin diri sendiri ya tahu mikirin nyampein buatnya dia doang. Ayah, Buat setiap ayahnya aja yang ayah mau nyampe jam berapa lagi. Ayah, setiap kita berangkat itu paling lama 7.12 juga udah di kantor ya. Dan apalagi lewat tol guys, lewat tol itu pasti tidak macet. Dadah. Nyebelin banget. Jadi kita mau menunjukkan Family Mart. Ini Hamin berapa kakak bro? 3 hari. Oh my god, 3 hari. Mana Family Mart tuh? Ini ada di basement. Takut ketabrak. Boleh gak sih lewat dulu? Aku bingung kemarin ngapain berhenti. Iya sama, aku juga bingung. Kalau Azumah itu habis makan obat nggak boleh langsung makan kan? Iya. Jadi aku habis makan obat tidur dulu, baru pas bangun makan. Aku juga soalnya. Kita lagi mengikuti acara, ini kedengeran deh. Acara apa? Perpisahan dan Lepas sambut. iya lepas sambut namanya. Emang sombong ya. Bisa di zoom. Look at their Kamu kenapa beda sendiri? Klarifikasi. Sebenarnya saya sudah tahu dress code-nya ya, cuman saya tidak mengira saya bakal disuruh ikut. Tadi kan kamu katanya mau ganti baju. Nggak ada. Aku gimana baliknya? Natal pertama tanpa keluarga. Ajak kita aja, undang kita. Mau Ren. Apa nggak usah ngeliat kayak gitu? Lo rugi orang ngeliat makanan. Kamu makan apa coba? Ya udah sih. Ini ada 2 telur dadar, 2 telur pindang, 2 daging. Cuma serba double ya. Terus lontong Maaf ya guys, tapi lagi seret banget jadi kayak enggak, emang nggak apa-apa, itu kan gratis kata ibunya setahun sekali. ya nggak apa-apa. Andaikan kau datang kembali, coba apa yang akan ku beri. Kalau beristri dua seperti dunia, kamu yang punya. Duk, OJK, pasti tegas tuntas. Siap jaga, siap kawal. Duk kita pasti akan ayo. Siap semua? Siap. Dehu Kojeka.
saatnya pulang. Aku sudah selesai. Jadi akhirnya aku pulang malam karena ada acara seperti yang tadi kalian lihat. Oke, gitu aja. Bye. Hai, jadi di sini aku mau sekalian jelasin gimana cara aku daftar PKL di OJK. Itu caranya gampang banget. Kalian cukup buka Instagramnya OJK Indonesia. Itu tercantum link yang dimana ada pilihan program kerja lapangan. Kalian pencet di sana lengkap persyaratan dan dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi untuk daftar ke sana. Jadi untuk persyaratan pesertanya itu bisa warga negara Indonesia maupun warga negara asing, bisa dari tingkat SMA, S1 sampai yang udah lulus. Jadi itu tuh boleh, cuman kalau yang untuk lulus itu harus maksimal 1 tahun setelah kalian wisuda. Masuk ke dokumen persyaratan, yang pertama ada CV yang harus wajib pakai foto kalian, jadi nggak boleh polos ya. Dan kalau misal ditanya harus bahasa Indonesia atau Inggris itu bebas, karena waktu aku daftar aku kebetulan CV-nya CV Indonesia dan itu diterima. Jadi menurut aku nggak ada persyaratan khusus harus Inggris ataupun Indonesia. Dan usahakan untuk CV yang ATS ya, karena kalian daftarnya ke instansi yang formal. Masuk ke dokumen persyaratan kedua itu ada formulir permohonan PKL OJK dengan lampirkan motivation letter. Untuk formulir permohonan PKL OJK itu udah ada formatnya dari OJK, kalian tinggal download. Jadi pokoknya sebenarnya kalau kalian buka link itu udah lengkap semua sih, cuman aku akan jelasin beberapa yang mungkin akan menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, untuk motivation letternya juga formatnya bebas, lagi-lagi juga boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, terserah kalian. Gimana buatnya juga terserah kalian. Yang isinya itu motivasi kalian untuk ikut PKL OJK ataupun yang bersifat umum. Gimana ambisi kalian itu untuk mengejar cita-cita kalian. Lihat aja di Google, banyak kok contoh-contohnya, kalian bisa ikutin dan gunain bahasa masing-masing aja. Jadi nggak ada persyaratan khusus, semuanya bebas. Nah, yang ketiga ini bagi siswa atau mahasiswa aktif menyampaikan surat pengantar dari perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, ditujukan kepada Direktur Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Disclaimer, ini untuk siswa ataupun mahasiswa ya, jadi untuk fresh graduate nggak perlu minta persyaratan dari universitas. Yang keempat, ada salinan transkrip nilai semester akhir bagi mahasiswa. Nah, misal kalian itu daftar di semester 5, maka kalian harus mengajukan transkrip nilai di semester 4-nya. Pokoknya yang kalian ajuin itu harus transkrip nilai yang terbaru atau yang terakhir kalian dapetin. Nah, aku karena udah lulus, aku tetap ngajuin aja sih untuk transkrip nilai itu supaya dokumennya makin lengkap. Jadi aku masukin transkrip nilai aku di semester 7. Yang kelima, ada bagi calon peserta yang sudah lulus kuliah agar menyampaikan SKL atau ijazah. Ini wajib ya, jadi kalau kalian belum keluar ijazahnya, lampirkan SKL. Tapi kalau misalnya udah ijazahnya keluar, kalau bisa ajuinnya ijazahnya. Dari semua dokumen yang kalian sudah lengkapin, itu kalian scan dan kirim ke emailnya di pkl@ojk.go.id paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan. Jangan sampai nggak cantumin subjek, karena itu juga penting supaya tim rekrutmen dari OJK-nya itu tahu kalau kalian itu ngajuin PKL di sana. Di situ dikasih contoh untuk subjek permohonan PKL itu ada OJK _periode _nama lengkap _jurusan universitas atau sekolah. Aku juga sekalian mau kasih tahu, sebenarnya di sini kan nggak ngasih tahu ya kita harus kasih body email atau enggak. Cuma sebisa mungkin supaya kita kelihatan attitude-nya bagus dan juga bersungguh-sungguh untuk ngajuin PKL di OJK, kalau bisa kalian tetap cantumin body email ya. Kalian bisa lihat di Google contoh-contoh kirim body email untuk permohonan PKL. Oke, sedikit cerita dari PKL OJK aku itu untuk ngajuin di periode Oktober 2024, tapi aku mengajukan permohonannya itu di awal September. Terus aku dapetin emailnya itu di akhir September. Jadi tuh mendekati banget dengan waktu periode PKL yang aku minta gitu kan. Kalian harus tahu bahwa OJK itu biasanya ngirim email cuma sebentar. Jadi tuh nanti aku tunjukin, dia tuh cuma ngasih waktu kalau nggak salah cuma 1,5 jam untuk kita balas email apakah kita setuju untuk melanjutkan PKL di sana atau enggak. Tapi tim OJK itu juga telepon kita, jadi kalian tuh make sure banget HP kalian tetap aktif dan juga
dipegang sama kalian, karena sewaktu-waktu OJKI akan telepon kalian untuk menanyakan atau make sure kalian itu apakah setuju untuk melanjutkan PKL di sana. Untuk pertanyaan, PKL-nya di sana dibayar nggak Kak? Terus berapa lama durasi PKL-nya? Jadi PKL di sana itu sebenarnya bebas, permohonan kita itu mau 1 bulan atau berapa bulan, tapi maksimalnya itu 5 bulan ya. OJK Indonesia itu paid internship, jadi kalian dibayar, cuma OJK itu hanya membayar untuk 1 bulan aja. Misal kalian mengajukan untuk 2 bulan atau 3 bulan, dari OJK Institute atau OJK hanya akan membayar yang 1 bulannya. Terus untuk pertanyaan apakah ada interviewnya atau harus ada TOEFL dan lain-lain, jawabannya enggak. Persyaratannya itu enggak sesulit dengan kalian mau daftar PCS. Nggak ada TOEFL dan juga tidak ada interview, jadi seleksinya itu hanya seleksi administratif atau berkas-berkas yang kalian ajukan. So, saran aku kalian harus bener-bener lengkapin dokumen itu, dicek sedetail mungkin, jangan sampai ada yang kelupaan satupun, karena OJK cuman seleksi administratif aja. Kalau misalnya pas kalian udah keterima dan pengen extend, itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi balik ke yang tadi aku udah bilang, OJK hanya akan membayar untuk 1 bulan PKL kalian. Jadi untuk extendnya tidak akan dibayar ya. Penempatannya itu nanti dipilih oleh tim OJK. Walaupun di formulirnya nanti itu kita memilih gitu loh bidang yang kita mau. Waktu aku tuh perbankan sebenarnya, cuman aku itu sarjana hukum. Nah, makanya akhirnya aku ditempatin di Departemen Hukum, di mana kantornya itu ada di Wisma Mulia 2 di Kuningan Barat, Gatot Subroto. Dan kalian jangan takut kalau di OJK itu nanti kalian nggak ngapa-ngapain atau ngangong-ngangong doang atau cuman ya bosen gitu ya. Pengalaman pribadi aku, kalian itu banyak dilibatin di rapat-rapat internal ataupun rapat koordinasi dengan departemen lain ataupun pemrakarsa. Waktu aku juga diajarin gimana caranya buat LO atau legal opinion gitu. Terus pokoknya banyak diskusi juga sama pegawai-pegawai. Pokoknya seru banget. PKL OJK itu selalu buka setiap bulannya. Nah, jadi kalian bisa daftar pokoknya maksimal itu 1 bulan. Berapa ya tadi? 2 bulan atau 1 bulan sebelum kalian menentukan kapan kalian mau melakukan PKL di sana. Ini tambahan untuk teman-teman yang mau daftar PKL di daerah-daerah. Kalian langsung mengirimkan dokumen persyaratan yang tadi aku sebutin itu ke kantor masing-masing OJK perwakilan daerah. Nah, kalau misalnya yang untuk yang di-scan itu hanya untuk teman-teman yang mau mengajukan permohonan PKL ke kantor OJK pusat ya. Kalau dari pengalaman aku, peserta PKL itu diwajibkan full WFO, dan kalian yang PKL di sana akan mendapatkan pendamping atau mentor yang bertanggung jawab atas kegiatan kalian di sana. Jadi nggak usah takut kalian sendirian, karena kalian akan dibimbing sama mentor kalian masing-masing. Sebenarnya aku juga pengen kasih tahu kalau misalnya untuk mahasiswa sebisa mungkin sih, misal kalian masih mahasiswa aktif, kalian daftar PKL-nya itu saat kalian libur semester supaya nggak sibuk dengan kegiatan di kampus juga. Cuma balik lagi, kalau dari teman-teman aku juga ada yang masih kuliah, itu tuh tinggal ngomongin aja ke mentornya. Kalau mentornya mengizinkan ya berarti kalian boleh ada WFH-nya. Tapi ada juga yang kasih alternatif untuk setelah kalian kuliah, kalian harus tetap ke kantor. Untuk penerimaan peserta PKL, aku nggak tahu setiap bulannya itu menerima berapa peserta PKL. Cuma waktu aku briefing itu aku dikasih tahu kalau waktu periode aku di Oktober itu ada 400 peserta yang mendaftar PKL OJK. Dari 400 orang yang sudah mendaftar itu hanya 10 orang yang diterima untuk PKL di OJK pusatnya. Nah, setelah kalian udah mendapatkan email dan juga ditelepon OJK sudah setuju untuk melanjutkan program PKL ini, H-1 sebelum kalian masuk itu, enggak tahu sih ini H-1 atau enggak, cuman berdasarkan pengalaman aku, ada briefing sebelum kalian dimasukin ke departemen masing-masing. Nanti dikasih tahu seputar OJK Indonesia dan juga tata tertib peserta PKL yang harus ditaati. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kalian tinggal tulis aja di komentar. Sebisa mungkin akan aku jawab satu-satu. Makasih udah nonton, bye-bye.